Gemerlap pariwisata tentu saja menjadi citra yang lekat dengan Bali. Tetapi, pembangunan industri pariwisata yang tidak terkontrol menjadi sebuah ancaman yang harus dihadapi oleh petani Subak. Demi mendukung pariwisata, Subak digadai masa depannya, meskipun ia adalah perwujudan nyata dari konsep Trihita Karana. Bagi masyarakat Bali, hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam harus dijaga keharmonisannya. Karena jika tidak, maka akan ada petaka yang muncul bagi seluruh insan di bumi. Falsafah kehidupan tersebut dikenal dengan nama Trihita Karana, yang menjadi corak identitas yang khas bagi masyarakat di Bali. Salah satu perwujudan nyata dari konsep Trihita Karana adalah Subak. Subak memiliki arti dalam dua ranah, yakni sebagai lembaga adat yang diakui secara resmi dan sekaligus sebagai bentang alam. Akan tetapi, lanskap Bali telah berubah dengan sangat drastis dalam 2 dekade terakhir. Alam Bali yang hijau telah berubah menjadi beton dan bangunan, karena pariwisata yang menjadi denyut ekonomi Bali menuntut ruang yang semakin besar. Ancaman alih fungsi lahan menyasar ke berbagai lini, termasuk lahan pertanian Subak. Di Sanur dan Pasar misalnya, tepatnya di Subak Kintaran, terdapat ancaman alih fungsi lahan yang berkembang dengan sangat cepat. Kami menemui Bapak Gusti Wayandanu, Sekretaris Subak Intaran, untuk membicarakan soal alih fungsi lahan yang terjadi. Nama saya Gusti Wayandanu, jabatan sebagai Sekretaris Subak Intaran Barat dan Timur. Luas Subak Intaran keseluruhannya, Barat dan Timur, itu semua 90 hektar. Ya. Sekarang sudah berkurang karena alih fungsi, hampir setiap tahun itu 2 hektar. Ya. Itu lumayan gede itu persentasenya kalau saya lihat di lapangan. Mungkin sekarang yang masih efektif tuh mungkin 80 hektar lah. 80 hektar yang masih aktif kita karena di sini penggarap semua, petani penggarap sawah, bukan milik sendiri. Ya. Kalau dari awalnya itu hampir 20 tahun sudah alih fungsinya ke penghuni, ya. Alih fungsinya sawah tuh jadi penghunian semuanya karena sistem sawah sekarang kan penggarap yang punya tuh istilahnya imbasnya kecil, untuk dapat piwangnya itu kecil. Tapi dia tidak pernah melihat ke depannya. Gitu. Setelah sawah habis, kemana kita? Nah, kalau orang bilang ke petani itu apa? Kan gitu ya. Petani itu penyangga tatanan negara Indonesia, kan gitu. Nah, sekarang kalau sudah ada tatanan negaranya dari petani, di mana kita bisa hidup? Apakah kita harus import terus? Kan tidak mungkin ya. Saya Pak bilang pasang pelang aja, nggak ada yang perhatikan. Ya. Nah, sekarang import beras, segala macam kan kenapa? Alih fungsinya banyak. Petani itu tidak ada yang bergerak. Karena pemerintah kita tidak mau bergerak juga, cuma di atas meja. Gini aja, udah gitu ya. Ini udah, ternyata kan dia bilang, kalau ada kejadian lapor, kemana kita harus lapor sekarang? Ke ruang tata kota hijau? Tidak akan mungkin ya. Itu yang membeli atau yang menyewa itu kebanyakan orang luar. Ya. Orang luar Bali, orang asing. Apakah yang mau bangun ada ruang hijaunya, dia ada izinnya? Semestinya nggak bisa IMB-nya gitu model. Kok bisa dia gitu. Itu aja konteksnya di mana ini ada lubang, celah lubang kecil apa besar nggak tahu. Kita di bawah di petani kan nggak bisa bilang apa. Kemana kita harus kemana kita harus gitu. Berjalan ke kiri ke kanan kita nggak akan tahu. Permasalahan yang sama juga dialami oleh Subak Jatiluwih yang terletak di Kabupaten Tabanan. Padahal sejak 2012 Subak Jatiluwih telah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Bapak Wayan Mustra, Pekaseh Subak Jatiluwih menyatakan bahwa dari total lahan Subak Jatiluwih sebesar 303 hektar, terdapat hanya 227,41 hektar lahan sawah yang masih aktif ditanam padi. Bapak Wayan juga mengatakan bahwa aktivitas pembangunan yang mengancam Subak Jatiluwih menjadi rumit ketika orang yang membangun berasal dari luar desa dan mengantongi izin dari pemerintah pusat yang sudah terintegrasi dalam sistem elektronik atau OSS. Padahal petani Subak Jatiluwih sudah sepakat untuk mempertahankan lahan sawah
dan melestarikan budaya karena tidak ingin dampak dari aktivitas pariwisata berdampak ke Subak. Pihak Subak Jatiluwih pun sudah melaporkan hal ini ke pemerintah daerah Tabanan. Akan tetapi, pemerintah daerah belum menindaklanjuti dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena pembangunan tersebut sudah mengantongi izin. Adanya tantangan karena tumpang tindih regulasi dan kebijakan juga dirasakan oleh Subak Intaran. Itu dia bilang birokrasinya kita belum menyatu. Belum menyatu semua. Dinas-dinas terkait yang ada di lahan pertanian ini. Wilayah dengan dinas irigasi, dengan ruas tata kota kan belum menyatu. Satu jalur dari pemerintah pusat, kalau tanpa persetujuan dari bawah, dari petani atau dari pekasih kan tidak mungkin bisa. Gitu. Itu atur, makanya saya bilang kemarin itu harus menyatu nih semua. Antara ketua kelompok di Subak, desa, dinas, desa adat, kalau menyatu dengan istilahnya ruang tah hijaunya mungkin bisa ngumpul, Satpol PP-nya, jadinya bupati atau camatnya, wali kotanya, jadinya membuat suatu aturan yang baru, yang baku untuk ke depannya. Kalau itu tidak akan bisa. Kalau satu-satu aja berjalan tidak akan bisa. Karena saling tunjuk, dia yang ngisi, dia yang ngasih. Nah, kan gitu. Itu jadi, maka saya bilang karena orang semua mengejar PAD-nya. Ya kan ngejar PAD kalau laku nih dapat gini pajak ini. Nah, tapi PAD-nya besar, tapi untuk kontribusi ke depan tidak gini dipikirkan. Kalau memang lagi 10 tahun, 20 tahun habis sawah, kita mau ke mana? Itu gini ya. Kalau Pak sih maunya masih eksis 20 tahun, 25 tahun, masih eksis ke depannya untuk sawah di sini. Itu aja sih. Berarti bisa dikatakan kurangnya integrasi dari stakeholder niki karena ada pergolakan kepentingan niki gitu. Ya, betul. Dari penjelasan Bapak Wayan dapat dipahami bahwa Subak terjebak dalam pergolakan kepentingan yang dimiliki pemangku kebijakan, baik di tingkat desa, daerah, provinsi, dan pusat. Upaya pelestarian lahan Subak harus dikompromikan dengan pembangunan pariwisata demi mengejar keuntungan ekonomi. Padahal, Subak memiliki fungsi ekologis sebagai sistem yang mengatur aliran air, menjaga proses masuknya air ke tanah atau infiltrasi, dan mencegah limpasan permukaan. Dengan ditutupnya lahan Subak oleh beton dan bangunan, tentu saja lahan Subak kehilangan daya guna. Dampak yang harus dirasakan oleh Subak dan masyarakat Bali pun sangatlah besar, seperti banjir yang terjadi pada bulan September lalu, yang menewaskan 18 orang. Kalau dampaknya besar sekali ya. Kalau kejadian yang kemarin, alih fungsi banyak, jadinya hujan lebat tuh semua air kan tergenang. Dan membuatlah dia banjir kemana-mana karena aliran air itu makin lama makin kecil, apalagi di hilirnya itu kecil. Pasti air terbenam. Jadinya yang mengambil alih fungsikan itu pun dia ribut. Kok bisa banjir, tapi dia kan tidak ngerti mana selokannya dia. Dia kan punya irigasi kecil, tesiernya kemana dia harus buang. Dia nggak punya. Cuma dia ini milik saya harus habisin. Kemana harus buang air? Debit kecil pun hujan akan tetap banyak. Apalagi ke depannya nih ya, kejadian kemarin di pasar tuh kena itu. Karena tesier kita udah diblokir semua, mau bangun nggak akan bisa. Air itu cepat sampai ke laut. Gitu. Besar sekali, semangka habis semua. Terbenam semua, petani dah rugi berapa itu semua, orang kita kan belum panen, ya, mungkin waktu kejadian pertama kita belum pernah nengok ke sana, semua tuh kemarin ini kan juga banjir. Ibu Nur, seseorang yang sudah berprofesi sebagai petani selama 1 dekade di Subak Intaran, juga membagikan keluhannya karena banjir yang terjadi pada bulan September lalu. Banjir besar enggak? Terdampak nggak di sini? Nggih. Banten banjir di sini? Banten. Boleh dijelaskan gimana Bu mungkin situasinya waktu itu di sini? Waktu banjir itu ya saya udah nggak dapat apa itu, udah mati semangkanya itu. Terus lagi bikin lagi, tanam lagi, beli bibit lagi itu. Berarti Rugi karena ya, banjirnya. karena banjirnya. Kalau 10 tahunnya lalu ada banjir besar? Nggak pernah banjir itu. 10 tahun yang lalu ada. Ya. Berarti banjir Ada kalau kecil gitu airnya. dan nggak berdampak. Ya. Selain terjadinya banjir,
Pengakuan Subak Jatiluwih sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO juga terancam karena aktivitas alih fungsi lahan. Berdasarkan berkas nominasinya, tujuan utama dari pendaftaran Lanskap Catur Angga Batu Karu yang melingkupi Subak Jatiluwih adalah untuk menyelamatkan dan melindungi sistem subak. Akan tetapi, Forum Penataan Tata Ruang Kabupaten Tabanan yang dibentuk pada Maret 2025 menemukan bahwa terdapat alih fungsi lahan yang terjadi dari titik nol jalur hijau, areal barat Gunung Batu Karu hingga daerah Gunung Batu Karu. Total, terdapat 13 bangunan akomodasi pariwisata yang melakukan pembangunan di kawasan warisan budaya dunia Jatiluwih dan melanggar peraturan daerah Tabanan nomor 3 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan tahun 2023 sampai 2043. 13 bangunan tersebut juga berada di kawasan lahan sawah dilindungi atau LSD. Aktivitas akomodasi pariwisata yang ada di Jatiluwih juga menghasilkan limbah yang mencemari sawah. Hal ini diakui oleh Bapak Nyoman Widarse yang sudah 5 tahun menjadi petani di Jatiluwih. Sumber air ini kan wenten kan masalah wenten pun modelnya ada restoran nggak tengah sengaja atau bocor kene alur irigasi ya karena niki kan melewat nanun penduduk di belakang warung niko mungkin terlihat bocor memang ya wenten kan niko cara minyak kan ya tapi ya kene aja subak niko langsung niko komplain no. Pangtan ya kan sangat masih kena merusak padin kan. Kentarnya lain kali karena mungkin ada sampah nih kan tak sengaja mungkin alit-alit kan ngutang yang untuk sengaja buang ke kenetan wenten memang ada sanksi ini kok. Berarti dari aktivitas pariwisata di atas ini juga ada yang ikut berperan gitu untuk kayak bocor yang Bapak sebutkan tadi. Kondisi yang sama juga dirasakan oleh Subak Intaran. Kontaminasi dengan plastik aja, kotor-kotor plastik karena kita belum ada atur-atur yang pasti penduduk yang ada di dekat sungai membuang-buang sampah plastik itu. Karena kita kan itu panjang ceritanya dari hulu ke hilir berapa desa, berapa penduduk itu yang kita susahkan. Kalau Mang bilang kalau pergubnya ada, warwalinya ada, perdesnya ada, kan sinkron jadinya semua akan tahu. Subak juga menghadapi tantangan dalam regenerasi petani. Soalnya, pembangunan pariwisata yang masif merubah pandangan generasi muda yang melihat pariwisata sebagai satu-satunya mata pencaharian hidup. Hal ini disampaikan oleh Bapak Widarse yang melihat turunnya minat generasi muda untuk berpartisipasi dalam aktivitas pertanian Subak Jatiluwih. Masa depan Subak ini asalnya bagi tiang kemudian pun petani ini kotan karing nak makin karing nak terjun ke sawah mungkin bede-bede nih kalau niki bagi tiang anak muda makin siron anu nyak ben turun ke cari kan ada anu kayak makai di restoran dibilang. Kondisi demikian juga ditunjukkan oleh jumlah siswa SMKN Negeri 1 Petang pada program keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian yang terus turun setiap tahunnya, dan siswa program keahlian perhotelan yang meningkat. Ibu Sekar, salah satu petani di Jatiluwih, kemudian membagikan harapannya kepada kami. Kalau harapan saya sih mudah-mudahan ke depannya anak muda yang mau juga ikut bertani gitu. Nggak kayak sekarang kan udah nggak ada yang muda-muda mau ke sawah, nggak ada gitu ya. Kalau dibilang gitu kayaknya saya ada generasi terakhir kalau gitu. Ya langkah baiknya nanti ke depannya anak muda itu ikut juga mengelola gitu. Kalau ada lahan kayak gini ya. Biar ajak lah gitu. Biar lestari sawahnya gitu. Biar nggak ditanami beton nanti semua. Kondisi yang dialami oleh Subak Intaran dan Subak Jatiluwih sebetulnya bisa saja dicegah. Hal ini dikarenakan Subak memiliki hukum adat bernama awik-awik yang mengatur soal pelaksanaan aktivitas dan pelestarian lahan subak. Di Jatiluwih misalnya, awik-awik sudah mengatur mengenai pelarangan pembangunan di area subak. Dan apabila terjadi jual beli lahan, maka pemilik lahan baru wajib melanjutkan aktivitas pertanian yang sudah dijalankan oleh pemilik sebelumnya. Sayangnya,
Secara hukum awik-awik dipandang tidak kuat bila dihadapkan dengan regulasi yang dijalankan oleh pemerintah pusat misalnya. Apabila merujuk pada buku Berebut Bali, Pertarungan Atas Ruang dan Tata Kelola karya Agung Wardana, subak dapat dilihat sebagai medan sosial semi-otonom yang dapat membentuk aturan dan nilai secara mandiri. Tetapi di saat yang bersamaan, ia juga terikat dengan tatanan luar yang lebih besar, yang melingkupi keberadaannya. Oleh karena itu, penataan ruang atau lahan persawahan yang terancam alih fungsi semestinya memperhatikan subak sebagai pemangku kebijakan berbasis adat yang terdampak. Pemerintah tidak seharusnya melakukan penskalaan ruang yang hanya menyuburkan persaingan antara unit-unit ruang dan lembaga-lembaganya, melancarkan investasi dan menambah intensitas dari aktivitas pariwisata. Penataan ruang yang terjadi juga tidak boleh mereduksi peran dari lembaga adat seperti subak, dan seharusnya produk lembaga subak seperti awik-awik diperkuat posisinya untuk menghadapi kondisi yang ada di akar rumput. Setiap elemen di masyarakat dan pemerintah harus berkomitmen dan berkolaborasi untuk merawat subak sebagai warisan leluhur. Nilai-nilai Trihita Karana sudah seharusnya tidak hanya dimaknai secara simbolis saja, tetapi juga diimplementasikan secara praktikal melalui upaya merawat subak. Jika bukan kita yang merawat, lalu siapa lagi yang akan melindunginya untuk generasi mendatang?